Udah, Kak. Okay, thank you. Jadi ini berhubungan dengan pestilence. Dan dibilang, ini kita tahu, ini pestilence sama dengan apa, saudara-saudara? Ayo review. Tidak tahu. COVID. Apalagi? Apa yang saudara-saudara ingat tentang pestilence? Sorrow, betul? Terus apalagi? Pestilence ada hubungannya dengan apa? Close door. Calamity juga. Calamity, betul Kak Stan? Iya, jadi. Calamity ini ada hubungannya dengan apa? Crisis. Crisis, apalagi Lydia? Lanjut. Dan semuanya ya. Close. Close door. Dan apalagi? Beginning. Right. Suddenly. Sudden, apalagi? Satu kata lagi yang sangatlah present truth di zaman kita. Beginning. Cry. Midnight, betul? Apakah kalau kita sudah midnight gara-gara Matius 24, saudara-saudara? Iya, C. Karena kita udah ada di pestilence, betul? Artinya kalau ini beginning of sorrow, apakah ini beginning midnight kita, saudara-saudara? Iya, Kak. Karena sesuai pelajaran kemarin, Tante Nuning, kita akan mendengar satu persatu pintu orang tertutup, kan? Iya. Midnight cry, ya? Itu dia. Nah, ya. Lalu dia bilang, tetapi orang yang bertahan akan selamat, betul? Jadi yang bisa selamat yang apa? Yang bertahan sampai akhir. Coba kita mau tanya beberapa orang ya. Apa sih menurut saudara-saudara kata endure ini? Oke? Oke, kita mau tanya dulu sama Brother Alex. Brother Alex, kalau Brother Alex dengar kata endure, apa sih itu? Atau bertahan nih maksudnya kayak gimana sih? Endure. Nah, Brother Alex gimana? Ya, itu endure sama saya dengan continue. Bertahan, continue, terus. Kira-kira continue terus apa, Brother Alex? Continue in God's word. Continue in God's word. Oke. Jadi berarti bertahan dalam tribulation dan trials. dalam James 1 ayat 2. Bertahan dalam trial and tribulation. Oke. Terima kasih Bro Alex. Dan ya, kita mau tanya sama Tante Yanti. Tante Yanti, kalau ada kata bertahan, Tante Yanti langsung apa yang Tante Yanti pikirkan? Selamat pagi, C. Selamat pagi, Tante Yanti. Bertahan dalam setiap tantangan, ujian. Oke, terima kasih Tante Yanti. Lagi ya, kita tanya ya, kita ingin tahu seberapa dalam reason kita ya tentang ini ya. Oke, kita mau tanya kepada Echa. Pagi Echa. Apa Echa menurut Echa endure? Terima kasih Echa. Halo, Mici. Pagi, iya sayang, silakan. Kata endure itu Ya. harus apa yang Tuhan bilang dan harus rela menerima. Gimana Echa? Boleh satu kali lagi, agak suaranya kurang jelas Mici dengar. Terima kasih. Harus keep apa yang Tuhan bilang, Mici. Oh, harus ya? Ya. Tuhan bilang. Oke. Apa yang Tuhan bilang. Terima kasih. Mary Bell sekarang. Mary Bell, apa sih kata bertahan itu, Mary Bell?
Iya, kalau Maribel listen apa sih hubungannya ini? Silakan Maribel. Kalau di krisis harus divaksin. Kalau bertahan di krisis, kita harus bertahan di krisis untuk tidak vaksin. Oh, bertahan. Maksudnya bertahan di sini tidak mau divaksin, kata Maribel, dalam krisis. Gitu. Terima kasih ya Maribel. Apalagi? Kita tanya satu orang lagi ya. Kita mau tanya, apakah ada Mak Mis? Mak Mis, boleh coba Mak Mis reason apa ini endure, Mak Mis? Terima kasih Mak Mis. Halo? Mungkin belum kedengaran ya. Oke, satu lagi kita... Oh, bisa Mak Meis? Bisa dengar? Oke. Kalau gitu satu lagi kita mau tanya Tante Jacqueline. Tante Jacqueline, selamat pagi. Apa kata endure menurut Tante Jacqueline? Kalau bertahan dalam apa atau apa yang Tante Jacqueline pikirkan? Bertahan continue, artinya bertahan continue dalam kebenaran masa kini ya. Kebenaran masa kini sampai akhir. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya semuanya yang udah jawab ya. Kita pertanyaan selanjutnya. Di sini sesuai Matius 25, siapa yang selamat, oke? Sesuai Matius 25, siapa yang selamat di sini, oke? Kita sekarang mau tanya sama Om Jeffrey Toniman. Om Jeffrey, siapa yang selamat di sini, Om Jeffrey? Di Matius 5 ada berapa orang, Om Jeffrey? Oh, sorry. Pagi, Mak Meis. Ya. Oke, Om Jeffrey belum dengar ya. Tante Telma, di Matius 5, 25 ada berapa orang? Siapa yang selamat? Gedi, bisa dengar? Gadis-gadis bijaksana. Betul. Halo Mak Meis, bisa dengar sekarang? Tadi nggak bisa. Sorry, Gay, jaringan sini lagi nggak bagus, putus-putus. Nggak apa-apa. Terima kasih ya sudah informasikan Mak Meis. Ya. Jadi gadis bijaksana kan, Tante Telma? Iya. Jadi kalau digabung Matius 25 dan Matius 24 ayat 24 ayat 13, kata-katanya apa? Bagaimana? Jadi, ulang lagi. Selamat kan? Ada yang selamat. Jadi kalau digabung dua ayat ini di Matius 25 dan Matius 24, apa kata-katanya? Apa ya? Matius 24 dengan Matius 25 ya? Nah, digabungkan. Matius 25 informasinya gadis bijaksana kan? Lalu iya. 24 ini, orang yang bertahan sampai kesudahan selamat. Artinya kesimpulannya apa kalau digabung dua itu? Apa ya? Coba tanya yang lain dulu ya. Kita mau tanya Om Bram. Iya. Tanya Om Bram. Nggak apa-apa Tante Telma. Gadis bijaksana bertahan
Dan sampai akhir. Lalu apakah Selamat. dan selamat, betul? Ya. Yuk semua kesimpulannya ini. Betul, Betul, mantap. Oke, dan kita tahu gadis bijaksana ini punya apa saja? Punya lem and oil kan? Betul. Lem ini apa sih, saudara-saudara? Mari kita bukalah ayat-ayatnya ya. Kita sekalian review. Atau tanya lah ya. Opa Johan, lem apa? Ayatnya di mana, Om Johan? Lem itu adalah firman Tuhan. Betul. Ayatnya apakah Opa Johan ingat? Ada lagunya lagi Opa, ya kan? Kalau kita masukkan ke Mazmur 119 dan 130. Apasnya Opa? Sebelum 130, 119-nya udah betul. 105 ya. 105. Betul. Ini kan 105 lampu ya. Maksudnya betul Opa. terang bagi jalanku ya. Jadi lem ini adalah apa? Firman Tuhan. Betul? Terang. Oke. Kita sekarang mau tanya sama siapa lagi ya? Kak Chen. Kak Chen, kalau Kak Chen mau cari oil, enaknya kemana? Untuk tahu apa itu oil? Di buku Imamat sih. Oke. Ya. Kalau itu Biten ya. Ada juga sih Imamat, terus yang satu lagi di satu. Coba Kak Chen masih ingat yang ada 2 olive tree? Itu di mana? Zakaria 4. Mantap Kak Chen. Ya kan? Olive oil kan? Betul? Tempat ini kan? Betul nggak saudara-saudara? Kak Chen? Iya, betul ya. Mungkin bisa dipakai semua ya, Kak. Ini mau pakai ini aja. Nah, ini. Mari kita lihat ayat berapanya, Kak, yang Kakak mau pakai untuk jelaskan ini oil? Ayat 4 ya. Ayat 4? Pokoknya masih Zakaria 4, Kakak pilih. Zakaria 4. Udah lupa, sorry. Apa namanya? Yang mana? Zakaria 4 yang mana untuk jelaskan oilnya ini, yang olive tree ini, untuk jelaskan, ini kan perumpamaan yang Zakaria lihat tapi dia nggak mengerti kan? Lalu penjelasan dari Tuhan di ayat berapa, Kak Chen? Tadi kita jawab ayat 4. Oke, ayat 4. Mari kita lihat ayat 4. Di sini, lalu bicaranya Tuhan, malaikat bertanya, apa artinya semua itu? Apakah dijelaskan? Zakaria baru tanya, Kak. Atau malaikat baru tanya sama Zakaria ya? Belum menjelaskan ya, Kak? Masih conversation, Kak? Berarti mana? Coba. Apakah ayat 5, Kak, Kakak mau pakai? Tidak. Oh, boleh. Sorry ya. Apakah ayat 5 yang Kakak mau pakai, Kak? Boleh buka, Cek, soalnya. Boleh. Apakah ini menjelaskan apa itu oil? Enggak. Berarti ayat berapa? 6 selanjutnya kan? Apakah ini ada menjelaskan? Iya, ini.
Kita tahu kan bahwa ayat 3-nya ada ini kan? Kalau mau lihat di ayat 2-nya dibilang ada lamb kan? Betul Kak Chen? Iya betul, ada lamb di situ. Yang menyala karena ada olive tree kan? Iya. Lalu dijelaskan ya bahwa itu semua bisa nyala, betul Kak? Bukan karena might, bukan karena powernya manusia kan? Tetapi karena apa Kak? Karena spirit by spirit. But my spirit kan Kak? Tuhan punya spirit, betul? Mantap Kak Chen. Jadi kata lain oil apa? Spirit. Sampai sini boleh saudara-saudara line upon line-nya dapat semua? Mantap ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Kita mau tanya kepada Echa. Echa, kalau kata spirit mau dicari pengertiannya, Echa mau ke ayat familiar yang mana Echa? Kalau ayat familiarnya di Genesis 6 ayat 63. Mantap Echa. Coba Echa jelaskan di situ ada apa aja. Bagaimana menjelaskan ayat itu Echa? Kalau ayat itu Nce, dia punya itu firman Tuhan tuh Nce, maksudnya firman Tuhan yang memberi hidup Nce. Tuhan sama dengan spirit dan life. Apa yang Tuhan katakan. Jadi spirit apakah sama dengan word-nya Tuhan Echa? Ya Nce. Terima kasih. Kita sekarang mau dengar Lydia. Lydia, kalau mau cari kata lain word, Lydia ke ayat familiar berikutnya di mana? Word Hebrew, C. Mantap, Lydia. Berapa, Lydia? 1 verse 3. Lydia boleh jelaskan bagaimana di sini untuk koneksinya? Jadi di ayat sini dibilang Tuhan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi word atau firman sama dengan kuasa Tuhan. Mantap. Apakah semuanya boleh ikuti, saudara-saudara? Dia punya line up online. Bagaimana Opa Johan bisa ikuti? Tante Nita, Kairupan bisa ikuti? Keisha dan Tante Reni bisa ikuti? Bisa. Ya? Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita mau tanya berikutnya. Kalau misalnya kita tanya Kak Stanley untuk mengerti tentang power, kemana Kak Stanley? Power ini ya. Iya. Power nggak bisa langsung ke kejadian 1 ya. Nah, iya. Jadi yang jelaskan power ini sama dengan ini ayat familiar sekali Kak. Dan ditulis sama yang pernah buta. Ya. Yang ditulis sama yang pernah buta Kak. Oh, nah, Rasul Paulus ya. Betul. Nah, ayo Kak, di mana? Not my strength. Di ayat berapa itu? My strength. Oke. Siapa yang mau bantu Kak Stanley? Untuk 2 Korintus. Terima kasih Bro. Berapa? 2 Korintus. 2 Korintus berapa, Bro Alex? 12 ayat 9. Itu dia. Oke, Kak Stanley boleh jelaskan bagaimana ayat koneksi dengan word dan power? Jadi word dan power, kalau di atas dia bilang
word itu yang menopang segala sesuatu ya. Dan segala sesuatu itu adalah yang dia ciptakan. Dan dia ciptakan melalui word. Dan word itu adalah power. Betul. Dan kalau dihubungkan dengan 2 Korintus 12 ayat 9, bahwa power itu sama dengan strength atau kekuatan. Betul gini? Betul. Dan apa lagi Kak? Satu lagi. Dan grace. Karena grace itu yang memberikan kekuatan. Oh, Kak Stan. Terima kasih Kak Stan. Power. Kak Stan, Ya, jadi gitu. kesimpulan sejauh ini gadis bijaksana punya apa aja Kak Stan? Jadi lem itu adalah terang yang menerangi jalan, dan oil itu adalah power atau word, dan word itu yang memiliki strength dan grace. Thank you Kak. Jadi Kak Stan, apakah word, betul? Ini word of God, oil, grace, toh Kak? Yang ladies kan Kak? Betul Kak? Iya, jadi sorry. Thank you Kak Stan. Oke, kita tanya satu orang lagi ya. Kita mau Om Jeffrey, Toniman, apakah bisa dengar JD? Ya, Gedi. Ya. Om Jeffrey, sesuai kesimpulan tadi, gadis bijaksana punya apa saja? Punya minyak iman. Apakah minyak iman, Om Jeffrey? Iya. Coba Om Jeffrey lihat ya. Oil sama dengan apa, Om Jeffrey? Oil sama juga Di sini apa? spirit. Oke, kita mau lihat ya, Om Jeffrey, apakah ada imannya ya, yang tadi kita udah bahas. Lalu spirit sama dengan apa di sini, Om Jeffrey? Firman. Word. Word sama dengan apa, Om Jeffrey di sini? Power. Power sama dengan apa, Om Jeffrey? Grace. Apakah ada iman, Om Jeffrey? Nggak ada toh? Oh iya. Nggak ada. Nah, jadi oil itu sama dengan apa, Om Jeffrey? Yang paling terakhir? Grace. Grace. Mantap, Om Jeffrey. Om Jeffrey sudah mengerti? Oil itu adalah grace, Om Jeffrey? Mengerti. Nah, kalau lamp itu apa, Om Jeffrey? Lem lampu. Dan dia punya pengertian spiritualnya apa, Om Jeffrey? Lem adalah spirit. Tadi spirit, oil, Om Jeffrey. Oil. Nah, kalau lamp-nya apa? Lamp dan oil beda kan, Om Jeffrey? Lem sama oil beda, ya. Kalau lamp-nya apa, Om Jeffrey? Lem, Nih, coba lihat Mazmur 119 ayat 5. Ya, sayang. Oke, Om Jeffrey. lem firman Tuhan ya. Jadi coba Om Jeffrey ganti. Gadis bijaksana punya apa aja, Om Jeffrey? Gadis bijaksana punya firman Tuhan. Dan oil itu kata lainnya? Kata lainnya tadi grace. Mantap, Om Jeffrey. Setuju semuanya, saudara-saudara di Zoom? Setuju. Mantap. Mama Soisa gimana, Mama Soisa? Bagaimana? Mengerti, Mama Soisa? Pak Edi? Ini ayat-ayat sederhana. Ulang lagi, oke. Gadis bijaksana punya apa, Mama Soisa? Lem atau firman. Nah, oil punya oil dan punya apa lagi? Satu lagi, Mama Soisa, sorry ya, kita yang jawab pertanyaannya. Punya apa satu lagi selain lamp? Grace, oil atau grace. Mama Soisa sudah dapat. Satu lagi kita mau tanya, semua make sure semuanya.
kita mau tanya sama Tante Reni. Tante Reni boleh ulang, gadis bijaksana punya apa saja? Minyak, Cece. Minyak dan apa? Lem, minyak. Firman Tuhan. Nah, kalau oil apa, Tante Reni? Grace. Grace, mantap, mantap. Oke. Semua sudah jelas? Apakah ada yang mau ini? Ipin tadi ada tanya apa, Fen? Hebrew 1:3 tadi itu word sama dengan power. Ya, bagaimana? Ada yang mau tanya lagi? Tante Neni. Tante Neni gimana, Tante Neni? Bisa jelas ini, Tante Neni? Tante Neni mau ulang? Halo, Tante Neni. Anya. Ya, Tante Neni sudah bisa mengerti ini, Tante Neni? Iya. Nah, coba Tante Neni ulang kalau gitu. Gadis bijaksana punya apa aja, Tante Neni? Punya lem atau firman dan minyak. Minyak itu sama dengan grace. Mantap. Dan Tante Neni tugasnya nanti diingat-ingat ayatnya ya untuk menjelaskan bagaimana membuktikan grace ya, Tante Neni. Supaya suatu saat kalau ada orang yang lapar dan haus akan kebenaran, nanti Tante Neni mau jelaskan kan, oil itu apa sih? Gitu kan? Oh, iya, saya jelaskan. Ada tertulis, betul Tante Neni? Tante Neni mau kasih tahu langsung kan? Oil itu grace. Apakah Tante Neni mau begitu? Apakah orangnya bisa puas atau enggak? Kalau langsung dikasih tahu, oh oil itu grace. Dari mana grace? Pokoknya ikut aja deh. Tahu aja itu grace. Apakah mau gitu kalau mengajar orang? Gimana Tante Neni? Enggak tahu. Nah, oleh karena itu Tante Neni, apakah kita harus kuasai ini ayat-ayat Tante Neni? Iya. Oke. Ini kita jadi ingat satu kutipan ya, saudara-saudara. Ini yang kita sudah juga share di kita punya grup Bible Study. Ya. Bentar ya, saya buka dulu. Saudara-saudara. Sambil tunggu kita mau dengar Ucok dulu. Cok, coba boleh ulang, gadis bijaksana punya apa sih aja, sayang? Gadis bijaksana punya firman Tuhan. Itu firman Tuhan sama dengan apa, sayang? Kata dia punya di Matius 25. Oh, firman Tuhan sama dengan oil. Oil, mantap. Sorry. kita karena lagi cari ini. Iya, bukan sayang. Sorry. Lem. Terus punya apa lagi satu? Punya grace. Atau oil. Itu dia. Terima kasih. Mary Bell. Ayo Mary Bell. Di Matius 25, gadis bijaksana punya lem dan oil. Dan lem itu di Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita, tetap injak bagi jalanku. Dan oil di Sakaria 4 ayat 2-6, oil adalah spirit. Spirit adalah word di John 6 ayat 63. Lengkap ini. Terus. Dan word adalah office power di Hebrew 1 ayat 3. Mantap, Mary. Terus lanjut lagi. Power adalah strength. Strength adalah grace. Di strength dan grace di 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi oil sama dengan? Jadi oil sama dengan grace. Mantap. Setuju? Semua saudara-saudara yang ada di sini? Bel, setuju. Kan ya. Oke, ini ayat-ayat yang kita sudah sering dapatkan saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Mary Bell, kalau ayat-ayat ini walaupun sudah familiar, kalau enggak diulang pasti depannya L, Mary Bell. Pasti lupa. Opa Johan setuju, Opa? Lupa. Udah diulang-ulang. Betul ya, Tante Telma ya? Aduh. Betul. Jadi bisa nggak kalau belajar? Kalau belajar gini, Tante Telma, ya ayatnya yang keluar itu lagi. Bisa nggak kayak gitu?
Enggak. Itu lagi, tapi kita nggak tahu ayatnya di mana. Bagaimana Tante Telma? Iya, betul itu. Nah, itu kayak. Jadi, tidak boleh sama sekali meremehkan firman Tuhan yang menerangkan kita setiap hari, kan? Walaupun sudah 100 kali kita ulang dalam 1 minggu, kalau Tuhan mau kasih hari ini sebagai ayat kita yang sama 101, apakah kita mau terima kalau itu dari Tuhan? Setuju, saudara-saudara? Setuju, guys. Nah, mantap semuanya ya. Begitu. Oke, kita mau baca kutipan ini, saudara-saudara. Ini jadi keinget aja, ini yang di Sonder udah baca waktu itu. Tapi kita mau baca full ya, waktu itu cuma sepenggal aja. Tunggu ya. Oke, mari kita lihat ini. Yesus sebagai anak-anak, betul? Kita mau ngomong-ngomong sama siapa ya? Oma Pop, selamat pagi Oma Pop. Halo Oma Pop, selamat pagi. Bisa dengar Gaidi? Okay. Selamat pagi. Halo Opa, apa kabar Opa? Baik-baik. Aduh, puji Tuhan. Oke, boleh Gaidi bicara-bicara, mau tanya-tanya Oma Pop sesuai dengan apa yang Gaidi akan baca, boleh? Ya, boleh. Terima kasih Om, dengar ya. Ini kacamata dulu. Tidak apa-apa, kalau Gaidi yang baca tapi nanti dengar, terus nanti tolong. Oh gitu, iya. Tidak apa-apa ya. Oke. Yesus sebagai anak-anak enggak menerima pengajaran dari sekolah-sekolah gereja. Apa jadi Yesus dulu masuk ke sekolah gereja gitu? Tidak. Kalau sekarang ada sekolah Advent, Yesus Maria bilang, "Nak, kamu udah kelas 1 SD nih, masuk dulu ayo, udah ada pendaftaran tahun ajaran baru." Apakah seperti itu? Apakah seperti itu, Oma Pop? Maria mau pendaftaran sekolah Advent contohnya yang ada di Pionir. Kalau di Iya. Tidak. Karena Yesus tidak disekolahkan di sekolah rabi. Betul. Cuma dididik di pangkuan ibunya Maria. Nah, ini yang mau dibaca, betul? Ya? Mamanya, dia punya guru pertama. Pertama mamanya, iya. Mamanya punya mulut dan gulungan kitab, dia belajar hal-hal surga. Sederhana kan cara belajarnya, betul? Iya. Oke, kita langsung ini ya. Bagaimana dia bertumbuh dari anak-anak ke orang muda, dia enggak pernah atau pernah 1 tahun pergi ke sekolah rabi-rabi, Tante Oma Pop. Pernah nggak ke sekolah rabi-rabi? Pernah sekolah rabi. Dia tidak butuhkan pendidikan. Iya. Dari sumber seperti itu. Karena Bapak sendiri adalah instrukturnya. Iya. Mantap ya, Oma Pop? Iya. Oke, thank you Oma Pop. Kita ganti orang ya. Oma Pop bisa mengerti, jadi kalau Tuhan Yesus nggak pernah belajar di sekolah-sekolah. Iya, itu sudah dijelaskan dalam firman. Oma Pop. Iya. Kita ganti orang lagi. Sekarang gantian. Kita sekarang mau bicara-bicara sama Om Konyep. Selamat pagi Om Konyep. Pagi. Ya. Tanya-tanya sesuai yang dibilang. Ada pertanyaan sesuai dengan waktu ministrinya Tuhan Yesus. Bagaimana ini orang bisa tahu membaca, menulis letter ya? Ada huruf-huruf gitu. Tapi kita belajar gitu. Itu artinya Tuhan Yesus zaman dahulu nggak bisa baca, apakah itu artinya? Lalu kita baca yang Konyep, dan itu Ya. Yesus bukan nggak bisa membaca, tapi Yesus nggak pernah menerima pendidikan dari edukasi rabi-rabi, betul Om Konyep? Ya, betul. Lalu dia bilang, karena dia bisa memperoleh pengetahuan
sebagaimana kita yang bisa lakukan, dia punya intimate ini ya, pengenalannya, keakrapannya ya. Ya. Intim itu apakah dekat sekali, Om Konyep? Ya, dekat sekali. Apa dia tahu mengerti, betul? Ya. Kerapannya, kedekatannya, dan kalau misalnya ditanya begini, kita bilang ada tertulis di sini, ada tertulis di situ, begitu? Apakah kira-kira Om Konyep orang yang seperti itu, apakah intim bisa seperti itu? Bagaimana Om Konyep? Apakah putus suara Gaidi di Om Konyep? Suaranya terputus deh. Oh, aduh. Kita bisa dengar sih jelas. Suaranya terputus deh. Apa? Bagaimana yang lain? Ya, putus-putus. Suara putus-putus. Ya. Kita bisa. Iya, Lid. Kita punya suara putus-putus ya, Lid? Bisa. Di Mungkin sinyalnya Om Konyep yang putus-putus. Kita ganti orang dulu lagi. Konyep, sorry ya. Oke. Kalau gitu Tante Nuning lah bagus sinyalnya di Cipete ya. Oke. Tunggu ya, kita ngomit dulu. Oh, sudah. Sekarang Tante Nuning, apakah dulu Tuhan Yesus dianggap orang kok dia bisa ngerti sih? Ini kan dia nggak pernah sekolah di rabi-rabi. Apakah itu yang orang-orang bilang? Betul. Oh, pemahaman. Heran. Kok Tante bisa mengerti nih 25-20 yang nggak dimengerti pendeta-pendeta? Atau nggak bisa jelaskan 25-20? Atau bisa jelaskan apa itu oil sama dengan grace? Kan nggak pernah sekolah di rabi-rabi. Oh, di rabi-rabi tapi bisa. Lalu dia bilang, ini Tuhan Yesus ya. Iya. Nah, dia punya kedekatan dengan firman Tuhan. Jadi kalau ditanya bisa jawab. Oh, di sini ayatnya, di situ. Apakah kira-kira itu diperoleh instan, Tante? Tidak, karena dari kecil sudah mendengar terus firman Tuhan dan mempunyai perkenalan yang akrab, yang intim ya. Okay. Dimana dari tahun-tahun awal dia belajar terus. Tante bisa lihat ini yang kita punya ini ya, yang saudara-saudara warna biru ini ya, yang penting. Dia bilang, saudara-saudara, kenapa dia bisa mengerti sebegitu? Karena dia rajin di awal-awal tahunnya untuk belajar firman Tuhan. Iya. Ya, ini yang selalu kita tekankan dalam kelompok kita ya. Kalau belajar ini kita bilang, kalau kita enggak mengerti, artinya kita enggak serajin yang mengerti. Bisa enggak seperti itu? Betul. Ya, apakah kita langsung blok? Aduh, kita ini udah IQ-nya kayaknya nggak setinggi Bobby deh. Apakah bisa seperti itu? Enggak. Aduh, Gaidi kan pintar. Ini kan dia masih muda. Aduh, apakah seperti itu? Nggak bisa ya, saudara-saudara. Apakah barusan aja kita belajar? Tuhan punya grace, Tuhan punya strength, menguatkan kita, betul Tante Nuning? Betul. Iya. Ya? Dalam kelemahannya kita dikuatkan melalui. Terus apa Tante Nuning? Diligent. Apakah dosa yang membuat orang-orang menyembah berhala karena malas? Betul. Kan ingat nggak itu, Echa? Pelajaran kita dulu, Echa? Idolatry. Ya betul kan, Echa? Echa, silakan. Jadi kalau yang tadi Mice bilang kalau kita tidak mengerti, artinya kita tidak serajin orang yang mengerti. Jadi kalau Mice tidak rajin, Mice juga tidak mengerti. Betul, Echa. Jadi jangan pikir, aduh, Gaidi kan ini, apakah kita semua sama, saudara-saudara? Iya. Ya. Jadi jangan ini ya, jangan blok ini kan anak muda. Enggak, kita enggak rajin untuk belajar. Betul nggak Lydia, Bobby? Apakah kita mengerti karena kita ulang, betul Bobby, Lydia? Dari puji Tuhan, Kak. Itu dia. Ini bukan mau sombongkan diri, lihat ya kita rajin, enggak ya saudara-saudara, tapi mau memotivasi kita semua supaya kita ini
semuanya rajin kayak Tuhan Yesus. Kita punya pola, betul, Lydia? Om Bram? Mau. Kak Joan, Kak Ray, Kak Stanley, betul Kak Stan? Tuhan kan kita punya pola. Betul. Apalagi kita sudah mau dekat untuk jadi terang dunia, kita nggak giat, nggak lebih rajin dari sebelumnya kita rajin, apakah kita harapan kita untuk jadi terang dunia sia-sia? Iya. 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 Sekaranglah, kalau memang kita nggak mengerti, kita cari mengerti sampai dapat, betul? Betul. Iya. Jangan give up, betul? Iya. Ya. Jadi karena katanya kita mau dipakai Tuhan. Apakah kita ini formalitas ya? Morning worship setiap hari? Apakah kita ada tujuan hidup untuk ikut morning worship? Atau karena kita lihat Kak Chen, Oma Alin ikut, ya kita nggak mau ketinggalan. Apakah motif kita masih seperti itu, saudara-saudara? Enggak. Kalau misalnya kita punya pelajaran, nggak membawa kita lebih mengerti dan lebih percaya Tuhan, apakah ada gunanya? Nggak ada. Ada. Ya, jadi tujuannya kita belajar, saudara-saudara, supaya kita mengerti rencana keselamatan, kan? Dan kita lebih percaya Tuhan, kan? Melalui firman-Nya, oh ternyata bisa obey, betul? Iya. Oh ternyata nggak perlu dilayani ini. Saya bisa endure, betul? Ini loh, saudara-saudara. Dan apakah kita sangat rajin untuk taklukan kita punya flash ini dengan belajar dengan Tuhan, gitu? Cari. Iya. Aduh Tuhan, jadi kita belajar untuk menguatkan diri kita, kan? Dengan grace yang adalah oil, kan? Iya. Kita dengar firman Tuhan, betul? Nah kita mau sampai sini apakah jelas, saudara-saudara? Karena kita mau cari tahu. Jelas. Jelas? Jelas deh. Ya, ini yang kita selalu tekankan sama anak-anak juga, sama semua, bahwa kita ini nggak ada kasta golongan, semuanya, oh ini kasta, ya ini Gedi, siapa, nggak ada loh, saudara, seorang ini sama semua. Betul, Eca? Iya, Eca. Itu. Jadi nggak ada yang bisa bilang, aduh kita nggak bisa jelaskan kayak Gedi atau siapa, nggak bisa. Kita semua bisa kalau kita mau, betul, saudara-saudara? Ini dia loh. Tante Reni bisa, Tante Neni bisa, Tante Telma pun bisa, Tante Yanti bisa, betul? Semakin gagap kita, kayak Musa, Tuhan bilang, aduh Tuhan kita nggak pandai bicara, betul? Semakin Tuhan mau pakai, betul? Tapi bisa nggak Kak Stanley dipakai Tuhan kalau kita jarang buka firman-Nya? Walaupun kita anggap kita gagap. Gimana Kak Stan? Nggak bisa gini. Betul nggak Kak Stanley? Apakah kita harapkan, oh kita ini gagap, kita ini pasti pakai Tuhan, tapi kita nggak pernah buka firman-Nya. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Nggak ada keintiman dengan Tuhan, berarti. Kak Stan, apakah semua orang gagap kalau nggak pernah belajar, Kak Stan? Nggak bisa menjelaskan, betul? Betul. Musa aja merasa gagap. Oh, itu dia. Nggak ada yang bisa loh. Nggak ada yang bisa mengerti loh ini. Kalau kita nggak rajin, ya, berdoa, berhubungan dengan Tuhan, betul Kak Stan? Itu dia ya. Tolong kita renungkan ini ya, saudara-saudara. Tujuan hidup kita ini apa sih? Dan jangan puas dengan rutinitas kita. Oh, kita kan udah ada di morning worship, ada di daily Bible study, review malam pun kita nggak pernah telat. Kita hadir semuanya. Tapi kita nggak mengerti apa yang kita pelajari. Betul? Ya, kita sangat sedih juga ya, saudara-saudara, kalau kita pribadi atau saudara-saudara ada dalam posisi seperti itu. Dan itu apakah harus dibangunkan, kan Kak Stan? Waktunya wake up sekarang. Itu dia. Ya. Apa, kalau yang kemarin bilang, jam-jam yang kita gunakan buat apa sih? Itu dia.
Jadi lihatlah saudara-saudara, satu hari ini apa yang saya lakukan? Coba flashback. Oh, seharusnya waktu ini saya kan bisa belajar, bisa review ya. Kok saya nggak review? Pantesan waktu ditanya di Daily Bible Study lupa atau apa, betul? Ini loh saya mau bilang. Dan itu pun berlaku untuk Gedi sendiri ya. Aduh, kok saya bisa lupa, kurang review lagi. Wah, udah lama nggak dibuka pelajaran itu. Betul nggak, Kak Sten? Kalau kita ditanya, Kak Sten. Nggak usah yang lain ya, Kak Sten. Betul kan, Kak Sten? Betul, Gedi. Pas ditanya 25-20, aduh, ini siapa ya? Manasih atau ini? Bingung-bingung kan? Waduh, nggak di-review. Aduh, bayangin loh, saudara-saudara. Semua dalam kondisi yang sama, posisi yang sama. Kalau nggak review, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi di sini nggak ada kan salah satu yang dikaruniakan khusus dari Tuhan. Maksudnya, Tuhan nggak respecter of person kan, Kak Stanley? Iya, betul sekali. Betul, Tuhan cuma kasih ke Bobby karunia menjelaskan atau Lydia, ini ya. Enggak loh, saudara-saudara. Siapa aja yang mau buka, mau dipakai Tuhan, ya. Apalagi yang kita selalu ditekankan oleh Daddy Randy, kalau kita belajar untuk bisa membuat orang lain mengerti, itu motif kita. Apakah Tuhan mau pakai dan kasih karunia-Nya, Kak Stan? Amin, Kak. Amin. Amin. Ya, itu motif kita loh, semua belajar di sini. Nggak ada kan yang mau belajar, wih, kita mau lebih jago dari Daddy Randy lah. Nggak ada kan yang motif begitu. Oh, kita mau lebih jago dari Kak Stanley, Jo. Apakah itu calon-calon yang akan tershaking semua? Iya. Karena I want to be the most high, kan? Om apa? Iya. Ya. Kita semua, saudara-saudara, ayo semangat ya. Semangat. Ya. Itu patahkan itu perasaan-perasaan, aduh nggak bisa. Betul, Mama Soisa? Gimana Mama Soisa? Mama Soisa mau lebih semangat lagi, Mama Soisa? Halo Mama Soisa, Pak, bisa dengar? Iya. Betul sekali. Ya. Saudara-saudara, kita mau tanya sama Bobby. Bobby, selamat pagi, Bob. Halo Bob, pagi. Bisa dengar kakak punya suara, Kak Bob? Itu Yohanes 7 ayat 15. Apakah Cihideng putus ya? Putus. Nggak kedengaran, Kak. Iya ya, nggak kedengaran. Iya ya, nggak kedengaran. Oke, putus ya. Oke, Iyut ada, Tante Nuni? Ada. Iyut, selamat pagi, Iyut. Iyut lah kalau gitu. Mau dengar suaranya Iyut nih. Halo, Ce. Apa kabar pagi ini? Hai. Mantap, Iyut. Iyut, kita mau tanya ya di masa sekolah dulu, Iyut. Kalau dulu mau ujian gitu kan, Iyut, UN gitu kan, mau kerjain soal matematika, apakah soal matematikanya harus diulang-ulang, Iyut, kalau mau mengerti? Iya. Betul kan, Yud? Bisa nggak? Oh, 1 kali aja lah. Yang penting kita hafal rumusnya. Apakah bisa, Yud, begitu? Enggak. Apakah harus sering latihan, Yud? Supaya kalau diputar-putar soalnya di kanan, kiri, depan, belakang, mengerti. Betul, Yud? Dan itu reason, kan? Iya. Apakah itu berlaku juga sama firman Tuhan, Yud? Sangat, Ce. Iya. Apakah pola orang dunia begitu kan? Coba saudara-saudara lihat orang-orang di dunia. Belajar untuk gapai sesuatu yang sia-sia, betul? Kak Chen? Iyut? Anak-anak muda kita? Para orang tua? Opa Johan, betul Opa? Amin, Gede, amin. Opa Johan, apakah Opa Johan lihat dulu ya? Anak-anak muda belajar ya kan, mau supaya bisa masuk
perguruan negeri tinggi terkenal, supaya dapat pekerjaan terkenal. Betul, Opa Johan? Itu keinginan orang tua ya di waktu yang lalu ya. Kalau perlu orang tuanya bilang, ayo les, betul? Ayo les dulu, ayo ini, aku kasih guru privat ini, atau bikin semua yang bisa supaya sukses di dunia, betul? Betul. Opa Johan, makanya kan Opa Johan dibilang evil servant-nya yang di Matius berapa? Sorry, Gaidi lupa. Dibilang, ini orang ini lebih bijaksana, betul? Dalam kesalahannya bijaksana sekali mereka. Tapi umat Tuhan udah tahu mau dapat kekayaan kekal, nggak sebijaksana orang dunia. Betul. Nggak sebijaksana dunia, gitu loh. Itu dia, saudara-saudara. Iya. Jadi saya mau kita semua di kelompok ini nggak ada yang sia-sia, kan? Nggak ada yang cuma buang-buang waktu, kan? Betul, Opa? Iya. Kita semua mau selamat. Karena darah Kristus udah tertumbah untuk kita semua. Tuhan udah curahkan kasih-Nya. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh, betul? Untuk reason, kita punya pikiran untuk lihat cinta Tuhan itu lewat firman-Nya. Ya, saudara-saudara, bisa semua? Oke. Ya, ini perenungan kita ya. Supaya kita tahu tujuan kita ini ikut dari 15 tadi apa ya. Nah, itu dia ya. Jangan nggak kita tahu, oke? Oke, kita mau tanya sama siapa lagi ya yang belum ditanya. Ayo, kita lihat dulu. Oke, Opa Johan lah. Opa Johan, fungsi grace untuk apa, Opa? Apakah Opa ingat ayatnya? Fungsi grace itu kan dalam ini ya 2 Korintus tadi. Oh, kalau itu ya. Samaannya, Opa. Kalau misalnya ya. Lupa ayatnya, fungsinya untuk apa aja? Grace itu kan yang oil ya, jadi memberikan terang itu kan maksudnya. Ya, grace adalah oil kalian ya. Kita sudah established itu ya. Nah, oil. Nah, terus kalau grace-nya untuk apa? Fungsi grace gitu. Untuk menolong supaya kita on the pathway, always on the pathway. Ya. Oke, kalau di dalam path itu ngapain sih, Opa? Kalau ada jalan, kita biasanya untuk apa? Kalau kita duduk di situ, kita ngapain, Opa? Kalau ada jalan, kita belajar. Kita belajar firman Tuhan. Kalau kita berjalan, kita ngapain? Kalau kita ada jalan, biasanya Opa bikin apa di jalan itu? Itu dulu, Opa. Berjalan di dalam kebenaran dalam. Itu pertanyaannya. Sorry ya. Coba ya Gedi ulang supaya Opa mengerti. Okay. Ya, jadi misalnya Opa kalau di Parung Kuda ada jalan, ya, jalan begitu. Nah, Opa bikin apa itu jalan? Jadi orang yang lewat itu ngapain gitu? Kalau Opa lewat di jalan itu, Opa sedang apa? Kan soalnya Opa berjalan, kita harus berjalan juga di jalan itu ya. Kan Opa? Opa masih kata lain berjalan apa? Apa bisa dihubungkan dengan melakukan atau gimana? Berjalan jadi ada action. Apa, Opa? Kata lain berjalan apa, Opa? Melakukan kata lainnya apa? Depannya O, bahasa Inggris, Opa. Obey, gitu. Obey, betul. Jadi fungsi grace untuk apa, Opa? Kita obey. Ya, right. Terima kasih. Memberikan strength ya. Oke. Betul. Terima kasih Opa ya. Ya. Nah, sekarang Opa Johan mau tahu ayatnya ya, Opa. Kita mau tanya sama Alwin. Alwin ayatnya di mana, Alwin? Grace untuk obey. Jadi Opa ingat-ingat ya. Oke. Nah, mantap Opa Johan, terima kasih. Alwin, silakan Alwin kasih tahu grace sama untuk obey, Alwin.
pagi, Win. Nomor 1. Terima kasih, Alwin. Apakah dibilang receive grace untuk apa ini, Opa Johan? Untuk menurut, untuk ya, menurut. Ya. Jadi artinya, saudara-saudara, kalau bijaksana selamat, karena dia punya apa aja, Opa Johan? Jadi dia punya ada lamp and oil. Jadi firman Tuhan, ada the grace. Dan lamp, dan obey. Ya. Dan oil untuk dan dia, apa? Obey apanya? Oil ini adalah untuk believe and obey. Opa Johan, believe belum kita bahas ya. Oh yes, okay. Berarti obey. Hai, Dad. Obedience. Jadi Randy. Dengaran, Opa. Sorry ya, Opa, laptop. Okay. Nah, kita kesimpulan ya. Kita mau masuk kesimpulan karena sudah waktunya. Jadi kesimpulannya, apakah orang yang bisa bertahan sampai akhir adalah orang yang mempertahankan lamp dan oilnya. Hai, Dad. Agak putus-putus suaranya, Dad. Iya, nggak dengar suara Uncle. Kenapa Randy mau masuk? Halo, Dedi, Randy. Oh, oke. Sudah. Iya, sekarang udah bisa, Dad. Silakan, Dad. Bisa ya? Bisa, Dad. Bisa. Oke, mantap. Iya. Halo semua. Kita tadi dengar bagian-sebagian. Masih bisa ya, jadi? Bisa, Dad. Silakan kalau ada mau tambahan, Dad. Oke. Ya. Ya, jadi memang bagus sekali untuk ulang yang kemarin itu. Karena kita tahu bahwa pengertian itu penting sekali. Karena ada yang bijaksana kan yang mengerti, yang bodoh nggak ngerti. Iya, nggak mengerti. Kita tahu caranya untuk mengerti. Caranya untuk mengerti ialah ada hubungan minyak dengan dia punya lamp, di mana nggak bisa saya mengerti kalau bukan Roh Kudus yang kasih saya mengerti. Pengertian saya akan salah kalau bukan Roh Kudus yang kasih mengerti. Jadi kombinasi minyak dengan lamp itu adalah kombinasi saya mengerti karena Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada saya. Dan kalau itu karena memang itu benar, kita sudah bisa lihat bahwa sekolah-sekolah teologi nggak ada peranannya dalam keselamatan saudara dan saya. Sekolah apapun lah, mau sekolah teologi lah, mau sekolah apa, nggak ada peranannya. Karena Roh Kudus nggak terbatas di pekerjaannya di sekolah-sekolah kan. Iya. Dan Roh Kudus punya pekerjaan itu sangat berhasil di dalam hati orang yang rendah hati. Iya. Dan rendah hati itu siapa saja, nggak ada hubungan dengan sekolah. Oh iya. So, itu dia. Jadi yang tadi kita sempat dengar yang jadi bilang, semua harus bisa mengerti. Semua. Kalau enggak, apa gunanya? Jangan puas dengan enggak ngerti. Iya. Makanya kita selalu tekankan harus ditanya. Apa gunanya? Dan kalau dan mengerti pun ada hubungan dengan mempraktekkan apa yang saya tahu. Karena dari mana saya tahu itu benar, kalau saya nggak pernah buktikan itu benar. Iya, betul. Jadi kombinasi belajar, lalu hidupkan, lalu mengerti, itulah yang bijaksana. Dan sekarang kalau kita bodoh, bahaya sekali kalau kita bodoh sekarang. Kita harus bijaksana. Jadi semua harus berjuang mati-matian, habis-habisan tenaga yang kita miliki kita gunakan sepenuhnya untuk kita punya keselamatan sekarang. Semuanya. Kita sudah lebih senang. Kita senang karena lebih banyak orang kelihatannya lebih giat untuk belajar. Dan kita tahu bahwa kegiatan ini nggak akan berakhir seandainya COVID sudah meredah, tapi kita punya kegiatan belajar tetap meningkat kan.
Begitu kira-kira. Jadi kita harus gunakan segenap tenaga kita untuk keselamatan kita. Karena setelah itu nggak ada gunanya tenaga kita lagi. Oke, boleh gitu? Ya ini. Amin, amin. Ya, terima kasih Randy. Terima kasih Randy. Ya. Iya. Tambahannya. Oke. Thank you semuanya. Ini akhir Bible study kita ya. Kita serahkan. Oke. Mantap, mantap. Ya. Ya. Sampai ketemu nanti ya. Kita